kita mau memuji Tuhan kita dan mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk satu hari baru lagi yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, hari ini kami mau sama-sama beribadah kepada Tuhan, bernyanyi memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati kami di dalam kesehatan kami, sehingga kami juga boleh dengan kekuatan dari Tuhan mendengarkan memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak Tuhan sudah berdoa. Amin. Nah, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, bukan berarti kita tidak bisa memuji Tuhan kita. Ayo teman-teman, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan kita. Kita mau angkat pujian kita, It's about love. Musik. Karena kamu dan saya telah ditunggu oleh kasih Tuhan. Ayo, hello now. Come on now, let's open up the room. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about your trueness set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Sekali lagi kita akan pujian dari awal. Come on now, let's open up the room. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about your trueness set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about you, it's about me, it's about your trueness set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never failing love. Kasih Tuhan tidak pernah gagal dan sudah selayaknya kita sebagai anak-anak Tuhan memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab 赞美的孩子是最喜乐的孩子. Anak yang memuji Tuhan adalah anak yang paling bersukacita. Musik. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita ya. Thiên父爸爸，你爱我。天父爸爸，你爱我，我要天天赞美你，大声欢呼感
dan bekerja. Teman-teman, mari kita sama-sama mengangkat pujian kita, pelangi kasih-Nya. Karena Tuhan sudah berjanji Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya sesuai dengan waktu Tuhan. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang boleh kami nyanyikan, kami tinggikan untuk nama Tuhan. Tuhan, tolong kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati sertai kami, berikan kami telinga seorang murid sehingga kami boleh mendengarkan dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak Tuhan sudah berdoa. Amin. Halo anak-anak semua, GMI Moan Sunday School, khususnya untuk kelas tengah dan kelas besar. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Ini Sir akan menjelaskan mengenai sebuah judul topik, yaitu Be Ready for War. Sebelumnya kita akan sama-sama baca Alkitab kita dulu, yaitu dari Efesus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus
di Efesus 6 ayat 10 sampai 20 dengan judul perikop itu perlengkapan rohani. Setelah kita buka, kita baca bersama-sama. Agus juga akan bacakan untuk adik-adik yang ada di rumah. Oke, kita baca pelan-pelan ya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, anak-anak semua, dari perikop atau firman yang kita baca barusan, dikatakan kita sedang dalam perang loh. Kita sedang perang, tapi perang kita bukan melawan darah dan daging, bukan manusia yang kita perangi, tetapi kita sedang berperang melawan roh-roh jahat di udara, melawan berbagai pemikiran yang berlawanan dengan firman Tuhan, melawan berbagai tipu muslihat iblis yang sering kali kita nggak sadar itu masuk di dalam kehidupan kita atau ada di sekeliling kita. Oke, jadi kita perlu sadar dulu kita ini sedang perang. Dan kalau yang namanya perang, adik-adik pernah lihat film perang? Sedang perang, ada nggak yang lagi santai-santai kalau perang? No, tidak ada yang bersantai-santai waktu perang. Tapi ketika perang, semuanya harus get ready. Terus cara get ready-nya gimana? Tenang, hari ini Sir Agus akan bagikan 3 kunci bagaimana kita bisa menang dalam perang ini. Nah, 3 kunci untuk menang dalam perang. Bukan bagaimana diselamatkan ya. Kalau diselamatkan, Sir Agus yakin kalau setiap kita sudah percaya dengan sungguh-sungguh dan setiap kita sudah mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu kita sudah pasti diselamatkan. Nah, minggu lalu kita baru merayakan Paskah di mana Tuhan datang, mati di kayu salib dan bangkit untuk kita semua, menyelesaikan dosa setiap kita, mengalahkan maut dan menjadi juru selamat kita. Hari ini kita mau belajar, setelah Tuhan Yesus menyelamatkan kita, kita masih dalam dunia ini, kita masih perang, bagaimana supaya bisa menang perang? Oke, kita mulai ya. Oh ya, satu lagi, tujuan kita perang itu, yang pertama kita mau mengalahkan iblis. Yang kedua, kita juga mau menyerukan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Yang ketiga adalah supaya kita juga bisa ikut memperluas kerajaan Allah di dalam dunia ini. Oke? Itu tujuan kita untuk perang.
Nah, kuncinya ada 3. Kita mulai ya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah bersandar pada Allah. Nah, kalau kita baca di ayat 10, Efesus 6 ayat 10, di sana ada dituliskan seperti ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan di sini artinya Tuhan Yesus. Kita harus kuat di dalam Tuhan dengan bersandar pada Tuhan. Kemudian di sana dituliskan juga di ayat 11, perhatikan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, senjata yang telah Allah Bapa sediakan bagi kita. Dan di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-18, di sana juga dituliskan demikian, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Nah, jadi kita perlu berdoa di dalam roh dan kebenaran, agar roh Kudus pun membantu kita, menolong kita dalam peperangan yang kita lakukan sehari-hari. Oke, jadi ingat, kita harus bersandar penuh pada Allah. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seringkali kita berpikir kita mampu menyelesaikan segala sesuatu, tetapi ternyata tidak. Yosua sangat tahu akan hal ini. Kenapa? Karena Yosua juga pernah mengalami hal yang sama. Ingat kisah di mana Yosua menjatuhkan atau mengalahkan Yeriko? Yeriko adalah kota yang terkenal kuat. Sangat kuat sekali. Benteng pertahanannya itu tidak dapat ditembus. Tapi ketika Yosua mengandalkan Allah dan bersandar sepenuhnya kepada Allah, dan Allah menyuruh berkeliling kota hari pertama, berkeliling kota hari kedua, begitu saja. Dan hari ke-7 keliling 7 kali, tiba-tiba temboknya runtuh. Dan bangsa Israel bisa menang atas Yeriko. Itu karena Yosua dan bangsa Israel pada saat itu percaya sepenuhnya kepada Allah dan bersandar sepenuhnya kepada Allah. Kontrasnya, Yosua juga pernah berperang setelah kejadian itu. Yosua pernah berperang lagi dengan sebuah kota yang disebut dengan kota Ai. Anak-anak tahu tidak? Ai itu punya arti. Ai itu artinya reruntuhan. Bayangkan, nama kotanya saja kota Ai, kota reruntuhan. Rakyatnya itu sebenarnya minder. Tapi ketika Yosua merasa pengalaman saya sudah cukup, pengalaman saya sudah banyak, tentara perang saya sudah juga mulai kuat, saya tidak perlu mengandalkan Tuhan lagi, saya pergi berperang. Ternyata melawan kota Ai yang kecil yang namanya saja sudah reruntuhan itu, ternyata bangsa Israel kalah. Karena apa? Karena lupa mengandalkan Allah. Ingat, adik-adik, teman-teman semuanya, iblis akan menggunakan segala cara, akan menggunakan berbagai metode, berbagai tipu muslihat, berbagai tipuan untuk bisa mengalahkan kita. Namun, kalau kita tidak mengandalkan Allah, tidak bersandar pada Allah, kita pasti akan kalah. Tantangan sekecil apapun, ingat, jangan mengandalkan diri sendiri, andalkan Tuhan. Dosa sekecil apapun, dosa yang kita pikir, gampang ini bisa saya atasi, jangan sombong. Belajar bersandar pada Allah. Selesaikan segala dosa kita hanya dengan cara bersandar pada Allah. Supaya apa? Supaya hidup kita semakin hari boleh semakin serupa dengan Allah. Hidup kita semakin hari boleh semakin menyenangkan Allah. Yang kedua adalah pergunakan seluruh senjata yang sudah Allah sediakan bagi kita. Wear the whole armor of God. Senjata-senjata yang sudah Allah Bapa sediakan itu kita harus pakai seluruhnya supaya kita bisa selamat, kita bisa berperang dengan baik. Senjata apa saja? Yuk kita intip di surat Efesus 6
ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Senjata yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran, the belt of truth. Nah, belt of truth ini adalah supaya kita bisa ingat bahwa hidup kita itu harus senantiasa menghasilkan yang namanya kebenaran. Kita ini sudah diselamatkan oleh Allah dan kita seharusnya berikat pinggang kebenaran. Nah, teman-teman, ikat pinggang itu sebenarnya gunanya untuk apa sih? Biasanya untuk menahan kan? Misalnya celana kita itu terlalu molor, kita pakai ikat pinggang, kita paksa sedikit supaya bisa pas dengan diri kita. Sama dengan kita, di dalam hidup kita itu kadang ada hal yang mungkin kita mau mengerjakan sesuatu tapi tidak sesuai dengan Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, tidak pas dengan hatinya Tuhan. Jadi ikat pinggang kebenaran ini dipakai supaya kita ikat pinggang kita agak paksa diri kita supaya kita bisa fit dengan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, hidup kita seutuhnya itu harusnya hidup untuk apa yang Tuhan inginkan dan bukan apa yang kita inginkan. The belt of truth ini mengingatkan kita untuk berusaha, bahkan kalau mau kita semau pakai kata paksa diri kita untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan. Karena jujur, untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan itu tidak mudah loh. Misalnya ada teman yang bandel sama kamu, kamu bisa gak suka sama salah seorang teman kan? Tapi sebagai anak Tuhan, kamu tidak boleh membenci teman kamu. Bahkan Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya malah mengasihi dia dan mendoakan dia. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau yang kita inginkan belum tentu seperti itu. Tapi kita harus belajar paksa hidup kita sesuaikan dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan sudah berkorban dan telah menyelamatkan kita. Belt of truth. Senjata kedua yang Tuhan sudah sediakan bagi kita itu adalah baju jirah keadilan. The breastplate of righteousness. Keadilan itu biasanya di dalam bahasa Inggrisnya itu di dalam Alkitab disebut righteousness dan biasanya berhubungan dengan yang namanya moral dan etika. Breastplate of righteousness ini adalah untuk melindungi diri kita. Nah, seperti halnya sebuah baju jirah itu dipakai dalam perang meskipun begitu berat, tapi itu dipakai untuk melindungi kita. Sama juga dengan hidup kita. Ketika kita menggunakan breastplate of righteousness, baju jirah keadilan ini, ketika kita pakai, kita mengingatkan hidup kita itu kita harus menjaga moral dan etika kita. Supaya apa? Supaya itu boleh melindungi diri kita sebagai anak-anaknya Allah. Misalnya, moral dan etika. Ketika kita mau masuk pertama kali ke dalam rumah seorang teman, nih, kita berkunjung ke rumah teman. Kita kasih contoh aplikasinya ya. Terus kita masuk, kita nampak ada papa mama teman kita, ada mungkin nenek teman kita. Kita masuk seyogianya saja, kita langsung main dengan teman kita. Sepulang dari tempat teman kita, mungkin orang tuanya akan bisa bilang, wih, teman kamu yang satu itu kok nggak sopan banget, nggak ada panggilnya sama sekali. Om kek, tante kek, nggak ada yang dipanggil. Nah, secara moral dan etika kita jadi gagal dan kita menjadi batu sandungan. Kita tidak melindungi diri kita jadinya. Tapi ketika kita membuat hidup kita itu mempunyai moral dan etika yang baik, live with a righteousness life, kita akan melindungi diri kita sebagai identitas kita anak-anak Allah. Nah, coba kalau misalnya
kita berkunjung ke rumah teman, terus kita panggil, sebelum masuk kita dengan sopan memanggil orang tua dari teman kita ketika pulang berpamitan, selama bermain atau berkunjung ke rumah teman kita sangat well behave. Nah, itu akan menjadi kesaksian yang baik bagi Tuhan dan memperluas kerajaan Tuhan, bukan? So, wear the breastplate of righteousness. Jaga moral dan etika kita ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah. Perlengkapan ketiga yang sudah Tuhan sediakan adalah kasut kerelaan, fit prepare for the gospel of peace. Di pasal ke-6 ayat ke-15, di sana dituliskan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi adik-adik, dimanapun kamu berada, baik di rumah, baik di sekolah, baik di lingkungan sekitar kita, ketika Tuhan tempatkan kamu, itu tidak kebetulan dan kamu harus belajar untuk boleh menjadi pembawa damai dan boleh memberitakan Injil bagi orang-orang di sekitarmu. Lengkapan berikutnya adalah perisai iman. The shield of faith. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua api dari si jahat. Dengan perisai, dengan iman inilah, ketika kita membangun iman kita kuat berakar dalam Tuhan, ada apapun yang terjadi di luar sana, kita akan tetap kuat, kita akan tetap aman di dalam lindungan kasih Tuhan. Kita akan tetap aman di dalam perlindungan Tuhan, karena kita punya perisai iman yang tebal, yang tidak dapat diputuskan atau tidak dapat ditembus oleh panah api si jahat. Perlengkapan berikutnya, yaitu perlengkapan kelima, adalah ketopong keselamatan, the helmet of salvation. Nah, helmet of salvation ini menandakan kepada kita bahwa kita sudah diselamatkan, mengingatkan kepada kita ini statusnya adalah orang benar yang telah diselamatkan. Kita berperang bukan mengandalkan diri kita sendiri, kita berperang karena status kita adalah warga negara kerajaan Allah, dan kita hanya bisa jadi warga kerajaan Allah karena kita sudah diselamatkan. Sehingga Allah memberikan kita helmet of salvation, ketopong keselamatan, helm keselamatan itu, supaya ketika kita memakainya, kita ingat, kita ini warga kerajaan Allah. Kita punya ketopong keselamatan yang sudah disediakan oleh Allah bagi kita melalui karya anaknya Yesus Kristus. Yang terakhir, senjata yang dipersiapkan bagi kita untuk menyerang, yaitu pedang roh, the sword of the spirit. Dengan pedang inilah kita dapat menyerang si iblis, yaitu pedang firman Allah. Dalam ayatnya yang ke-17, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, anak-anak masih ingat cerita di mana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Setelah Tuhan Yesus baru selesai dibaptis, dia berpuasa, kemudian dia dicobai iblis. 3 kali Tuhan Yesus dicobai iblis, dan 3 kali Tuhan Yesus selalu menyerang kembali iblis dengan memulai perkataan seperti ini. Ada tertulis. Dan 3 kali itu ketika Tuhan katakan ada tertulis, artinya Tuhan menyerang iblis dengan apa yang tertulis di dalam firman Allah. Dan iblis kalah pada saat itu. Jadi, kalau mau menang melawan iblis, mau menyerang iblis, harus bisa punya pedang yang tajam, yaitu firman Allah. Dengan cara apa kita mengasahnya? Dengan cara membaca firman Allah. Semua senjata yang sudah sebutkan, masih ingat kan? Kita coba review dari awal ya. Semuanya harus dipakai, nggak boleh hanya satu saja, nggak boleh hanya 2 saja yang dipakai, seluruhnya harus dipakai. Kita akan coba review dari awal untuk senjatanya ya. Ada apa saja? Ada belt of truth, ikat pinggang kebenaran. Kemudian ada baju zirah keadilan, the breastplate of righteousness.
Kemudian ada sepatu kerelaan atau kasut kerelaan, the feet that prepare for the gospel of peace. Kemudian ada perisai iman, the shield of faith. Kemudian ada yang kelima, ketopong keselamatan, the helmet of salvation. Dan yang terakhir ada pedang untuk menyerang si iblis, the sword of the spirit, pedang roh. Oke, seluruh senjata ini kalau kita pakai, kita akan bisa berperang dengan kuat melawan si iblis. Oke, kita akan masuk ke dalam kunci yang ketiga untuk memenangkan peperangan ini, yaitu semangat dalam bertekun. Nah, teman-teman, kalau kita baca ayat 18 sampai ayat 20, di sana Rasul Paulus mengatakan berjaga-jagalah dan tak putus-putusnya. Di sana terus diulang, repetasi untuk siap siaga dan tetap bertekun. Nah, di dalam peperangan ini bukan siapa yang cepat, tapi siapa yang bertahan sampai akhir, siapa yang bertekun. Nah, seorang pengkhotbah yang luar biasa, pengkhotbah besar bernama Charles Spurgeon mengatakan sebuah kalimat seperti ini: karena anugerah Tuhan, si siput sampai ke Bahteranu. Nah, Bahteranu itu diisi dengan semua binatang kan. Nah, termasuk juga siput. Siput itu jalannya lambat banget. Tapi karena anugerah Allah, dia bisa sampai. Kenapa? Karena si siput bertekun, meskipun jauh, meskipun lambat jalannya, tapi ketika dia bertekun, dia sampai ke Bahteranu oleh karena anugerah Allah. Jadi di dalam peperangan ini bukan siapa yang cepat, bukan siapa yang kuat di depan, tapi rupanya menyerah di belakang, tapi siapa yang bisa bertekun sampai akhir. Ingat, semangat bertekun ini harus kita tetap jaga. Di dalam ayatnya tadi kita juga bisa lihat pasal 6 ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Ingat, kita harus bisa pada akhirnya tetap berdiri. Kita harus bisa tekun, teman-teman. Oke? Jadi 3 kunci untuk memenangkan peperangan di dalam dunia ini melawan roh-roh yang ada di udara, yaitu bersandar sepenuhnya pada Allah, gunakan seluruh perlengkapan yang sudah Allah sediakan, dan tetap bertekun di dalam peperangan ini. Jadi anak-anak semuanya, meskipun Anda sedang beraktivitas di rumah, ketahuilah di dalam peperangan rohani Anda tidak sedang libur, tapi Anda sedang tetap di dalam peperangan. Jadi tetap berlatih, tetap berjaga-jaga. Latihlah tubuhmu dalam beribadah, membaca firman Tuhan, berdoa supaya senjata pedang yang Tuhan sudah sediakan itu bisa tajam dan bisa menebas si jahat. Dan juga jaga kesehatan kita, tetap lindungi tubuh fisik kita, jaga kesehatan kita dengan baik, bersiap-siap dan berjaga-jaga berperang bagi Allah. Because He wants you to fight the good fight for Him. Mari kita sama-sama berperang untuk memperluas kerajaan Allah. Oke, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih atas segala anugerah-Mu, Tuhan. Tuhan, di dalam peperangan di dalam dunia ini, Tuhan sadarkan kami bahwa kami harus senantiasa berjaga-jaga. Kami harus senantiasa melindungi seluruh hidup kita, seluruh hidup yang Tuhan sudah berikan ini untuk dipergunakan semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, pakai kami, agar kami ya Tuhan boleh senantiasa sadar. Di dalam peperangan ini kami boleh bersandar pada Tuhan. Kami boleh menggunakan semua perlengkapan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami juga ya Tuhan boleh senantiasa bertekun sampai pada akhirnya.
Sehingga ya Tuhan, ketika peperangan ini usai, ketika kami bertemu dengan Engkau ya Tuhan, kami boleh mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, peperangan yang ada di dalam dunia ini, yang Tuhan izinkan boleh kami lalui, kami sudah selesaikan dengan baik, dengan pertolongan daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan jagai setiap kesehatan kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan tolong kami untuk boleh mempergunakan setiap waktu yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Di dalam masa kami mungkin beraktivitas di rumah ini, kami juga boleh menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, berterima kasih, bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.